Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam pejuang negatif. Ketemu lagi di konten ngobrol bareng pejuang negatif. Nah, pada sore hari ini kita akan ngobrol sama salah satu sahabat gue juga, namanya Ajija. Nah, hari ini juga spesial karena dia akan cerita tentang gimana sih isolasi mandiri di rumah, enak apa enggak. Karena sebelumnya kan kita udah ngobrol sama Hafiz yang isolasi mandiri di Hotel Ibis, terus ada Coco yang isolasi di rumah sakit ya. Nah sekarang kita ngobrol yang di rumah. Nah kebetulan Zianya udah ada nih. Kita coba, oke, kita coba invite. Nah, halo Ji. Apa kabar? Nah, suara gue jelas nggak Ji? Suara aku jelas nggak? Nah, suara gue kayaknya agak putus-putus deh, kurang jelas. Mic-nya kayaknya masukin ke dalam itu deh, apa ke dalam masker. Biasanya gue gitu sih. Tes aja deh, kedengeran nggak? Nah, lumayan sih kedengeran. Nah, cukup coba tes sound lagi, tes sound, asik tes sound. Jelas nggak? Nah, ini jelas. Oke. Gimana sih kabarnya sih? Alhamdulillah, kakak sehat. Alhamdulillah. Udah masih ada yang dirasakan nggak sih? Aku masih nyium ya, nyium masih belum full gitu. Oh, mampet, 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 hidung mampet. Mampet sih enggak, alhamdulillah. Mampet enggak, cuman nyium Gue aja masih deh. mampet, mampet Kayak, sih. Gue masih mampet, kenapa? mampet. Hidung gue kadang. Gue suka hidung itu suka mampet. Oh, kakak masih mampet. Kalau aku cuman nyium doang. Nyium tuh belum kayak orang normal gitu loh. Kesel sampai aku. Bingung ya? Oh, Sampai bingung. Ini bau. Tapi ya kalau antara baunya antara strong banget, antara bingung atau takut tau gak sih kak jadi parno. jadi Parno ya. Iya sih emang. Ya. Parno mau ini apa gue positif lagi atau enggak gitu ya. Iya, amit-amit ya Allah nuzul jangan. Tapi kemarin PCR terakhir udah negatif kan? Udah negatif alhamdulillah. Aku tanggal 10 Hmm, kemarin negatif. tanggal 10 ya. Wah, kita beda 10 hari. Gue negatifnya tanggal 1. Iya, berkat obat dari kakak juga sih. Alhamdulillah. Terus gimana? Lo pas sekarang sibuknya ngapain sih di rumah sebelum pas dibilang positif COVID? Aku dari dulu gak berubah kok, cuma urus anak dan suami. Tetap di rumah ya. Ega sehat ya? Ya. Ega alhamdulillah sehat, anak-anak sehat. Ya semua, alhamdulillah. Terus karena pas lagi apa belum terkonfirmasi positif gitu ya, itu gimana sih? Lagi ceritanya tuh lagi sibuk sibuk selain sibuk di rumah gitu, ada kesibukan lainnya nggak sih? Enggak, jadi awalnya itu aku kan lagi jaga bokap sakit ya, kebetulan dirawat di rumah sakit. Terus Oh, bukan pokoknya aku sakit ya? ya nggak mau ninggalin bokap tuh sama sekali, karena kan deket banget sama bokap ya. Terus kebetulan di rumah sakit itu kalau untuk tebus obat itu obat bokap itu dari IGD gitu. Ternyata di rumah sakit itu IGD-nya digabung sama pasien COVID yang baru datang gitu. Oh, jadi lo harus ke IGD gitu. Ya gitu. Jadi singkat cerita itu aku pertama lagi drop ya kan karena kan bokap kebetulan nggak mau pakai kateter, nggak mau pakai pampers atau apa. Jadi aku eh, nolong bokap untuk ke kamar mandi bolak-balik gitu ya. Terus di rumah sakit pun nggak Oh, bisa tidur capek, kan. Iya, capek lagi juga drop ya, banget, capek lagi drop beristirahat. banget. Ya makan nggak bisa, istilahnya makan jarang segala macam drop. Terus sampai akhirnya ngerasa badan nggak enak ini kenapa ya badan nggak enak badannya tuh kayaknya anyep aja gitu loh kayak masuk angin iya tapi nggak enak lah pokoknya. Terus akhirnya aku beraniin swab lah takut juga sih sebenarnya cuman parno aja kan jadinya kan aku beraniin swab akhirnya aku positif dinyatakan positif aku pulang ke rumah nggak jadi jaga bokap lagi. Oh gitu. Nah terus bokap tapi di situ keadaannya itu statusnya udah terkonfirmasi positif atau gimana sih? Belum terkonfirmasi positif. Jadi bokap itu awalnya waktu masuk IGD dia negatif. Tapi setelah Oh aku sampai pulang, negatif ya?
Iya, sempat negatif dia. Pas aku pulang besoknya aku dikabarin kalau papa positif juga, jadi harus ke isolasi gitu. Oh, mungkin bisa jadi terpapar pada saat di rumah sakit atau jalan Iya, atau gimana gitu. kan? Soalnya waktu berangkat ke rumah sakit kita kan juga swab mandiri dulu ya. Itu masih negatif, Nah, alhamdulillah gitu. oh gitu. Hmm. Pas terus pas begitu bokap di sebelum ketahuan positif di ruang perawatan biasa atau udah diisolasi tuh? Oh belum, masih masih di ruang biasa, masih di ruang biasa, masih di fit biasa. Terus pas isolasi juga aku minta kan keluarga mintanya tuh papa nggak mau yang bareng-bareng gitu, bukan karena apa atau Mm-mm. apa, karena papa kan ada paru-paru juga kan. Jadi kita Mm-mm. ngejaga bokap paru-parunya gitu. Jadi akhirnya papa isolasi sendiri gitu. Duluan papa Hmm. negatif malah daripada aku. Oh gitu. Belum Mm-mm. apa justru. Berarti bapak statusnya masih kondisinya bagus ya? Iya, masih bagus karena dia memang sakit di ginjalnya aja kan sama paru-paru itu kan. Terus nggak lama Mm-mm. ya papa dinyatakan negatif, aku masih positif, papa masih negatif itu. CT-nya berapa? CT valinya? Siapa? Papa sama Zi? Papa, papa di atas 30 kok, aku juga di atas 30. Oh, dua-duanya di atas 30 ya? Justru ya kondisinya Aku benar ya. alhamdulillah Kak nggak ada gejala sih Kak. Cuman hari ke-8 itu aku sempat nggak hilang rasa sama hilang penciuman. Hari Itu ke-8. hari ke-8. Heeh. Hari ke-8 ya justru. Terus sampai sekarang berarti masih agak-agak bau bau itu yang nyemprong banget baru kerasa gitu ya. Iya, jadi sampai kesel gitu loh. Maksudnya ini kenapa? Jadi parno gitu loh Kak. Iya. Iya kan? Jadi parno ya. Jadi berpikir aduh ini gue kenapa lagi sih gitu ya. Iya gitu, masa ya positif lagi sih gitu. Sebenarnya Ya, iya. corona tuh corona tuh menurut aku ya bikin stresnya tuh itu gitu loh. Nah, ya Kesel itu sendiri kita di kayak pikiran. iya Makanya kayak kita pengen nggak boleh makan stres ya kan. makan bakso aja rasa air putih coba kan kesel kan? Makan Indomie juga nggak ada rasanya ya. Iya Sama kesel. tuh. Dia juga gitu. Berharap dengan makan Indomie langsung makan kita berubah gitu kan. Ternyata malah nggak ada rasanya. Iya, Iya apa nggak ada aja rasa ya gitu. Nah terus kalau pas di hasil PCR pada saat positif itu gimana sih rasanya? gimana gimana? Dibilang hasilnya ternyata positif nih dikasih tahu. Ini ternyata kamu hasilnya positif itu perasaannya gimana? Kalau aku udah siap dengan hasil itu aku udah siap karena aku Oh udah bilang siap. aku bilang aku mau jaga papa di rumah sakit dan kebetulan kan ada ipar juga kerja di rumah sakit itu dia bilang resikonya pasti ada bun kalau misalkan nanti bunda ke situ pasti terpapar ada gitu jadi apapun aku udah siap gitu yang penting orang tua deh aku pikir kan gitu kan jadi dikatakan positif aku udah siap gitu jadi pas pulang itu aku kebetulan si Ega juga udah nyiapin satu kamar gitu karena aku udah feeling Hmm, gitu kayaknya aku positif deh aku bilang gitu jadi Ega pas aku sampai rumah udah siapin kamar satu dia buat aku betul, isoman. betul. Mm-mm. Tapi di rumah keadaan yang lain alhamdulillah negatif ya. Iya, alhamdulillah negatif. Jadi bener-bener pure aku kayaknya dari rumah sakit deh. Soalnya Nah, satu rumah tuh hmm, langsung swab mandiri tuh, alhamdulillah semuanya negatif. alhamdulillah semuanya negatif. Nah terus kira-kira nih kalau selama di rumah gitu kan berarti sendiri ya di rumah Iya, atau masih ada orang? aku isoman sama kakak aku yang kebetulan dia juga bolak-balik ke rumah sakit, nganter barang, segala macem gitu. Hmm. Terus Aku kira-kira ngapain aja tuh pas di rumah tuh? Bosan nggak? Bosan nggak? bosen banget aku udah itu makanya aku bilang corona tuh yang bikin kesel tuh karena kita bukan stres sakitnya ya stres 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 Pikiran ya, keadaan gitu loh maksudnya nggak bisa terus ngerasa nggak bisa keadaan dingin kesel terus bener. udah gitu yang Kita jauh nah dari itu yang anak, jadi gimana uh, sih rasa jauh dari anak kan gak enak banget kan? ya alhamdulillahnya tuh anak aku tiap hari bikin surat itu yang bikin semangat kak. Nah itu, nah mungkin mungkin ini nih yang bisa jadi tips buat teman-teman yang lagi pada nonton gitu kan. Kira-kira hal-hal apa aja yang mesti kita siapin ketika kita harus isolasi mandiri di rumah gitu sih.
Oh gitu. Mungkin sih bisa Kalau cerita. kalau aku alhamdulillah ya suami dukung dukung banget gitu. Bahkan dibilang susternya dia gitu kan. Sama keluarga Hmm. juga istilahnya. Kalau suami itu dari pagi sampai dia mau tidur nunggu di depan pintu gitu. Jadi istilahnya Oh gitu. kayak iya kayaknya kalau menurut aku corona juga ngaruh ke suges ya. Kalau suges kita kena kayaknya kena gitu loh maksudnya. Tapi kalau Hmm. misalkan kita ngerasa kita lawan dengan suges nggak bakal kena gitu. Insya Allah sih ya nggak akan kena gitu ya istilahnya. Karena yang tahu diri kita kan kita sendiri kan. Nah kebetulan Hmm. suatu yang nyiapin air panas ya kan, yang pokoknya dia standby banget deh di depan pintu tuh dia nggak mikir ya udah ntar kalau kena belakangan yang penting gue nemenin bini gue gitu kalau dia. Ya, berarti support system dari keluarga itu juga harus sangat amat Itu berperan penting ya, Bu, ya. penting banget karena corona itu Nah, obatnya cuma happy say. benar. Corona itu nggak ada obatnya. Obatnya cuma Ya, happy dan nggak boleh stres, ya kan? cuman yang aku keselin tuh Kak ya, maksudnya kayaknya kurang pemahaman untuk banyak Hmm. orang gitu ya. Kayaknya tuh corona Betul. tuh aib banget. Aku keselnya tuh gitu loh. Sampai Nah, karena jujur ya, betul. sampai aku jemur di depan gitu ya. Pasti lingkungan rumah aku nih, itu ada tetangga yang ngejauh lah apalah gitu. Ya wajar ya, maksudnya mereka khawatir juga. Tapi seenggaknya mereka harusnya tahu gitu ya kondisi corona itu kan bukan aib ya kan. Corona itu bukan Betul. hal yang lebih parah daripada TBC misalkan gitu Dan kan. kita pun nggak mau ya kena corona, ya kan? Ya gitu, maksud aku kalau aku bisa ngindar aku juga akan hindar. Tapi kayaknya mereka tuh belum paham banget gitu loh arti corona tuh gimana yang sebenarnya untuk penularannya gitu loh. Hmm. Ya, makanya itu jadi jangan sampai salah persepsi orang-orang bahwa Mm-mm. orang yang kena corona itu bukan zombie, bukan aib, bukan apa ya, bukan suatu hal yang harus dikucilkan gitu ya. Ya Itu benar. yang harus digarisbawahi banget tuh sama teman-teman semua yang nonton di sini. Jadi ya justru harusnya tuh disupport. Apalagi kalau misalkan dia isolasi mandiri di rumah sendiri, benar-benar sendiri nggak ada keluarga, ya kan dimakannya gimana, Iya, kayak gitu keluar gue nggak nggak. bisa, ya kan? Itu yang kadang bikin aku down tuh, ini orang apaan sih gitu loh. Maksudnya ini bukan TBC atau bukan yang benar-benar menular banget gitu loh. Iya nggak sih? Kalau kita tahu batasannya, yang penting kan kita standar kesehatannya ada gitu loh menurut aku ya. Jadi kalau untuk dikucilkan jadi kita pikiran. Sebenarnya kan gitu kan. Betul betul. Nah itu yang pasti ya harus tetap menjaga pikiran, jaga imun, nggak boleh stres ya karena imun kita turun sedikit aja langsung terpapar gitu kan. Ya itu aku di hari keberapa itu ya, aku bener-bener aduh kayaknya nyerah deh gue gitu, udah pikir aja gue ke rumah sakit kali apa gimana gitu ya, bener-bener nyerah Kak, Nah, udah nggak tahu, udah capek kan, bersihin hidung capek ya kan, minum obat banyak banget sampai gue ngubungin lo kan Kak, ini vitamin semua diminum. lu berapa minum obat? Obat apa sekali minum tuh berapa jadinya? Gak tau gue kayak gitu, pokoknya obat dari orang semua gue minum, sampai gue bilang sama kakak gue kayaknya kita udah kayak toko orang obat Arab nih, gue bilang gitu, madu banyak Nah, ya kan, vitamin banyak. nah, makanya sebenarnya sih apa ya nggak boleh panik juga sih. Ketika kita panik ada yang ngirimin apa itu langsung diminum. Ini yang apa Iya. ada ini diminum. Kita beli ini itu nggak boleh panik di situ juga sih. Ya itu karena kepanikan gue kali ya, udah gitu pengen sembuh aja gitu kan, cepet Kak, kesel gitu. Pokok corona tuh bikin Nah, kesel sebenarnya. karena memang kandungan obat itu kan banyak ya. Nah, kita harus harus aware juga. Jadi misalkan dosis vitamin C berapa gram gitu kan. Vitamin ini berapa. Jangan asal sampai jangan asal ada yang kirim ini kita minum ini. Jadi semuanya kita minum gitu. Bahaya justru. Itu untung gue konsultasi sama lu, kalau minum apa di sana gue bilang. Dan karena makanya nih karena corona itu setiap orang ngalamin gejala yang berbeda, jadi semua Iya. obat itu tidak bisa meratakan, benar nggak? Iya. Nah, menurut aku juga gitu. Jadi tanggapannya mereka beda-beda, ya kan, rasanya juga beda-beda gitu kan. Betul. Jadi yang gua minum belum tentu lo bisa minum, yang lo Iya, minum benar. juga belum tentu gua bisa minum, Ya, gitu kan? intinya sih menurut aku madu dan vitamin itu udah paling bener banget deh. Nah, madu dan vitamin dan kalau misalkan kondisi kita sehat juga jangan lupa vitamin tetap kita minum lah untuk Iya, menjaga daya tahan tubuh kita, gitu kan? karena setelah kita dinyatakan negatif juga belum tentu bener-bener pure kita kayak orang normal. Nah, Jalan aja betul. engap loh Kak.
jalan aja Nah, enggak. Iya kan? yang kayak yang gue waktu bilang sama lu, gue juga main sepeda biasanya ini apa namanya kuat jauh, sekarang malah itu capek, olahraga capek, ngapa-ngapain capek, ya nggak sih? Jadi aku Makanya sama temen Ega gue pun yang belum selalu, belum boleh ngapa-ngapain, Kak. Olahraga aja aku hmm, belum, maksudnya olahraga cukup jalan aja gitu, jalan 45 menit. Kalau olahraga berat aku belum bisa, jadi masih off aja aku mau olahraga. nah kayak temen gue aja tuh cuma beberes rumah tuh capek loh. Padahal cuma Kenapa? aku, iya temen gue apa namanya cuma beberes rumah doang, itu Hmm. capek. Iya, Rasanya kayak ngos-ngosan. habis lari berkilo-kilometer. Aku waktu selesai dikatakan negatif, aku bersihin kan nih ruangan Hmm. yang isoman kan ceritanya. Itu aku bersihin, bener-bener bersihin, aku semprotin semuanya, disinfektan segala macam, sampai terakhir aku bersihin kamar mandi, aku sampai ngejoprak di kamar mandi udah nggak kuat gimana. Udah Oh ya, bener-bener lemes banget. Iya, sampai kayak lemas. napas tuh nggak ada gitu loh. Hmm. Nah terus kalau sekarang kan lagi pakai masker nih, terus di rumah juga eh, mungkin selalu pakai masker berarti ya. Kalau aku masih masih pakai masker begitu, karena kan ada anak ya, kita kan nggak tahu kondisi anak gitu Heeh. ya. Maksudnya kalau kita dewasa kan sudah bilang, sudah bisa bilang, aku kok nggak enak kayak gini. Kalau anak kan nggak ngerti ya rasanya gimana gitu loh. Jadi aku lebih prepare ke anak sih, takutnya kenapa-napa gitu. Betul, jangan sampai yang tadinya negatif ikutan jadi positif gitu kan. Itu yang bisa Ya, nih hindari. ada yang bilang kurang edukasi penularan dan mengatasinya dari RT. Iya juga sih sebenarnya, harusnya Nah, kalau untuk RT tuh nah lebih uh, makanya kita bikin IG live kayak gini kan. Jadi ya, kita ini bukan bermaksud untuk menggurui orang lain, tapi kita berbagi ya, pengalaman ya nggak sih. pengalaman Makanya bener. gue itu kemarin jadi isolasi mandiri di Wisma Atlet selama 12 hari. Dan Zee ini isolasi di rumah. Jadi kita ngobrol di sini bertujuan Ah, itu supaya teman-teman ada bayangan. Jadi kalau di Wisma Atlet gimana sih, di rumah gimana gitu kan. Nah, iya, kalau gue sendiri boleh cerita sedikit di Wisma Atlet itu, gue selalu membagikan kegiatan gue di story. Mungkin teman-teman yang mau lihat boleh ada di story, ada judulnya pejuang negatif. Nah itu bisa dilihat kehidupan sehari-hari gue di Wisma Atlet gimana. Jadi memang kita harus harus benar-benar happy, nggak boleh stres, nggak boleh ya, kerja, nggak boleh benar, benar banget. mikirin hal-hal di luar itu, nggak boleh. Justru kita hanya mikirin supaya kita itu gimana caranya untuk negatif gitu ya nggak sih? Karena ngeliat postingan lu kan, story-story lu tuh gue rasanya pengen kesana tau nggak? Udah deh, gue ajak kakak gue, ayo Malia kita kesana aja deh, gue bilang gitu. Kayaknya lebih enak di sono daripada di sini gue digunjingin tetangga, say. Nah itu makanya gue juga gimana ya, terus terang pada saat gue masuk ke Wisma Atlet, gue cerita dari awal. Begitu gue masuk, gue kan ngumpul di salah satu puskesmas ya, ngumpul di puskesmas terus dijemput pakai ambulan. Ketika gue mau naik ambulan itu gue dipoto-foto, di videoin kayak orang-orang bener-bener ih gue habis kena dia. Kayak aib banget ya, kayak kita teroris ya nggak? Iya Tapi makanya kan, kayak kita tuh iya tapi kan orang bener awam kak, dia. tapi kan orang awam kan taunya kalau Wisma Atlet tuh horor banget, iya nggak sih? Nah Taunya, itu iya kan? makanya gue sampai bikin cerita gimana kehidupan di Wisma Atlet, terus sampai gue bikin vlog juga hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu. Dan buat teman-teman yang di sini lagi pada nonton, kalau mau ikutan ngobrol, mau nanya-nanya boleh ya dia sambil kita cerita di sini. Nah jadi memang begitu gue masuk tadi kan naik ambulan itu dengan ambulan kecil, isinya 6 orang. Kebayang tuh pencetan. Kita kan kalau di sinetron ngeliat ambulan kan orang tiduran pakai infus gitu ya. Ini gue enggak, Iya. udah kayak naik angkot ya. Setan. Nah terus begitu turun dari ambulan itu gue masuk IGD. Nah di IGD itu diperiksa detak jantungnya gimana, paru-paru keadaan gimana, tensinya gimana. Terus ditanya ada gejalanya apa aja. Tapi begitu gue selesai masuk IGD dapat kamar itu di lantai 8 tower 4. Nah begitu ke arah ada apa namanya ada ada ruangan orang-orang pada ngumpul di situ, gue langsung auranya beda banget, bener-bener kita tuh jadi auranya tuh aura positif yang tadinya kita di luar kita stres gitu kan, jadi itu berubah semua ketika kita masuk sana. Jadi benar-benar kita ketemu sama orang-orang yang satu visi sama kita, yang justru orang-orang itu support kita daripada kita di rumah malah digunjingin tetangga, Iya, bener nggak sih?
Tapi di sana beda ya Kak, gedung maksudnya yang parah sama yang kayak OTG gitu beda? Ada, memang ada klasifikasi tower ya namanya. Kebetulan Heeh. gua di tower 4, tower 4 dan tower 6 itu orang-orang yang apa ya, dengan kapasitas ringan, apa gejala ringan sampai dengan sedang. Jadi ketika dia terjadi perburukan keadaan atau situasi, dia bisa diinfus di situ. Jadi Gitu. Berarti perawatnya udah ada, bawa-bawain ke ya dalam. istilahnya udah ada penanganan yang benar ya di sana ya, kayak dokter segala Betul. macamnya Dan gitu. setiap lantai itu ada dokter dan perawat yang jaga. Kalau kita Katanya ada tiba-tiba, psikolog juga ya? ada psikolog, benar. Oh, Makanya ada psikolog, terus ada orang, kalau misalkan orang yang stres, itu bisa langsung konsultasi ke psikolog yang tiap hari, dia setiap pagi dan malam, pagi-pagi dia akan mengirimkan afirmasi positif di grup. Jadi setiap lantai kita ada grupnya, grup WA. Nah di grup WA itu dikirimin gimana keadaannya Bapak Ibu, terus makan, misalkan makan obat sudah ada ya, sudah ready ya, bisa diambil. Lalu juga ada dari tim psikolog itu mengirimkan afirmasi positif supaya kita tetap berpikir positif, supaya kita oh, nggak stres gitu. Makanya support system di Wisma Atlet itu gue akuin sangat amat bagus banget, bagus sekali gitu. Makanya kalau memang teman-teman positif, kalau bisa sih minta dirujuk ke, jangan di rumah ya, jangan isolasi di rumah kalau menurut gue sih ya. iya, Kalau iya. menurut gue yang karena gue sempat di rumah pikiran gue tuh traveling kemana-mana mulu sih. Ya nggak sih? Oh, iya benar. Jadi istilahnya kita mau ngapain takut salah, ya kan? Kita mau istilahnya mau mau gerak sedikit aja kayak jemur aja kita takut salah, tahu nggak sih? Mm-mm, betul. Terus ada orang lihat kita langsung tutup hidung, langsung buru-buru pergi gitu kan? Iya, iya benar-benar kayak dikucilin banget Kak, sumpah Kak. Tapi nggak semuanya sih gitu. Cuman makanya harus benar-benar ada edukasi ya nggak sih kayak gitu untuk Mm-mm. tentang sampai Edukasi. ada Dan teman aku cerita tuh kalau di tempatnya dia kalau ada yang benar-benar kena positif corona itu diusir Kak dari situ Kak. Walaupun rumah sendiri. Iya, hmm, segitunya gitu. Makanya aku keselnya tuh ya Allah ini kan corona juga siapa yang mau sih. Cuman maksudnya untuk edukasinya kayaknya harus bener-bener dimatengin deh kalau untuk ke RT RT. karena memang apa namanya? Karena memang selalu pemberitaan di media itu yang jelek-jelek aja. Pemberitaannya itu yang meninggal, 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 meninggal aja. Ya nggak sih? Bun, masukkan sambil Q&A sama Boleh, audiensnya. boleh, Iya, boleh makanya nanya. tadi Silakan makanya dari nanya. tadi kita bilang kalau ada yang mau nanya boleh nanya gitu ya. Nah terus Ini juga Yani ini alumni COVID dia. Tapi dia oh lama ya, Kak. Iya, dia hah? berapa kali positif gitu loh. Sampai Oh stres gitu. dia. Iya, karena dia kan lagi Hmm. merantau. Jadi dia Mhm. stresnya di situ nggak ada saudara, nggak ada keluarga. Coba. Nah gue juga menemuin banyak tipikal orang yang kayak yang itu di Wisma Atlet. Jadi ketika dia datang sendiri nih, nggak punya keluarga, nggak punya siapa, karena dia orang perantauan di sini gitu. Terus dia masuk ke Wisma Atlet, jadi banyak temennya. 5 kali 5 kali positif dia. positif. Nah, Gila, gue udah di Wisma stres Atlet itu juga loh. sama. 5 kali positif. Ada yang, kita kan kebetulan gue sekali PCR langsung negatif. Ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali. Kayak yang ini ada juga gitu. Jadi memang dia belum negatif, belum pulang. Nah, kebetulan dia, kalau kita ini di Wisma Atlet, kalau CT value-nya belum sampai 33, nggak akan disuruh pulang. Artinya tetap harus eh, karantina di Wisma Atlet. Kalau udah di atas 33, itu kita bisa pulang. Nah, apa namanya, ketika kita pulang, banyak yang masyarakat di rumah itu yang, wah nggak bisa di Wisma Atlet nih. Nah, Iya. jauh-jauh gitu kan. Padahal kita Iya. itu udah aman-aman aja sih harusnya. Enggak, tapi kan gini ya Kak, sekarang tuh ada katanya kan 10 hari itu istilahnya virus itu tidak akan menular kan, gitu loh. Kalau Betul. kita pengetahuan sekarang ya, jadi kita cukup yang namanya setelah 14 hari nggak usah lah kita PCR atau apa gitu loh. Itu gimana itu Kak? Betul. Tapi itu untuk OTG sih sebenarnya. Kalau kita Oh, yang dengan gejalanya, banyak gejala, dan itu kita harus diperhatikan juga. Kita masih ada gejalanya, masih ada yang dirasa nggak, gitu. Kalau emang OTG kan nggak ada sama sekali ya, nah itu baru bisa. ya, ya udah Terus, gitu masyarakat kayaknya kurang paham gitu masalah OTG dan istilahnya yang nah, bener-bener berat gitu gimana gitu. menjadi OTG itu benar-benar dia terpapar virus tapi tidak merasakan gejala sama sekali.
Makanya sebutannya orang tanpa gejala. Nah, kalau misalkan ada gejala, itu ada mulai dari kayak gue itu gejalanya demam, terus penglihatan sempat Oh, kabur. kakak Gitu. sempat demam. Demam gue awal-awal. Terus meskipun gue pakai kacamata, gue nggak bisa ngeliat. Karena penglihatan itu kerasa buyar, burem, gitu. Sama sekali nggak fokus ngeliat. Sampai segitunya. Terus sempat ngalamin tenggorokan itu sakit banget. Minum nelan ludah sakit, minum air putih aja sakit banget gitu. Parah ya Tapi maksudnya sempet ya kalau gitu. untuk ini gejalanya ya. Kalau aku nggak ada gejala kak, alhamdulillah gitu. Cuman badan ngedrop aja gitu. Nah, ini ada pertanyaan, apakah di Wisma Atlet kebanyakan pasien rujukan puskesmas? Betul. Jadi memang kalau mau dirujuk ke Wisma Atlet itu harus melalui puskesmas. Jadi nggak bisa kita positifnya langsung datang ke Wisma Atlet, itu nggak bisa. Karena memang Kita harus harus ada pakai rujukan rujukan. ya kak, pakai rujukan juga. Betul. Makanya kan gue sempat bilang sama lu kan, jadi kalau bisa ke puskesmas minta dirujuk gitu kan. Kalau misalkan nggak ada rujukan itu agak susah sih gitu. Jadi memang harus Kalau kita langsung datang dengan membawa hasil bisa. tetap disuruh minta rujukan dulu dari puskesmas. Gue juga Oh, sempat nunggu 4 hari loh oh iya. untuk masuk ke Wisma Atlet. 4 hari, jadi artinya masih isoman di rumah 4 hari dulu. Karena Wisma Atlet itu penuh. Pas gue masuk itu emang penuh banget. Kalau dibilang pemberitaan di media penuh emang bener. Nah terus di Wisma Atlet itu setiap hari juga banyak yang pulang. Banyak yang pulang tapi banyak yang datang. Nah yang pulang ini gue herannya kenapa nggak pernah diliput sama media. Yang Oh, meninggal justru iya paling benar. satu atau dua. Dan itu pun nggak tiap hari. Nah tapi itu selalu diliput terus. Itu yang Jadi selalu bikin jadi yang nakut-nakutin orang kak, makanya makanya nanya. orang-orang tuh pada ngeri karena COVID karena beritanya itu bener-bener yang serem-serem doang Betul. gitu loh. Nah ini ada lagi acaranya bagus buat edukasi masyarakat, terutama aparat seperti RT yang tidak menerima warganya yang tertular COVID saat pulang. Nah, itu tadi yang gue bilang. Jadi ada temen gue dari Wisma Atlet pulang ke kosan, sampai kosannya diusir. Karena nggak Ya, boleh, karena mereka takut. Akhirnya dia harus mencari kosan yang baru, tapi barang-barangnya di sana. Harus nggak cari tempat tinggal, nggak boleh diselah intinya gitu. Ada yang kayak gitu. iya, Nah, karena makanya ini beritanya itu Kak, karena berita di media itu benar-benar yang serem-serem banget. Itu yang bikin nggak mengedukasi kan itu ya sebenarnya ya istilahnya harusnya kan beritanya cara menanggapinya gimana, cara penularannya seperti apa. Jadi orang pikir walaupun kita pakai masker tetap bisa nular percuma gitu loh. Iya kan kalau orang yang nggak tahu ya, makanya betul. kalau Makanya orang kan yang nggak tahu, pentingnya kita pakai masker di di luar sana, ya itu untuk menjaga supaya tidak terpapar gitu kan. Nah, terus ada lagi Kaisar, tuh ada Kaisar alumni Tower 8. Nah ini dia alumni ya, sempat jadi OTG juga Tower 8 sih alumni. misal. Terus Terus dari Kak, tapi situ kalau di Wisma Atlet ada kegiatan Kak. banyak di Wisma Atlet banyak. Kalau lu lihat suka pagi sore itu waktunya olahraga. Jadi di sana itu memang kegiatannya cuma olahraga, terus makan, habis makan istirahat, terus selesai olahraga lagi. Habis olahraga tuh boleh karaokean, kita Oh, karaokean dan seru kita banget ya. joget-joget. Nah makanya apa ya? Kalau sempat viral juga, kok di Wisma Atlet malah joget-joget, kok di Wisma Atlet malah deket-deketan, kok di Wisma Atlet malah tidak menjaga protokol kesehatan. Nah itu sebenarnya kita menjaga protokol kesehatan tetap, kenapa kita pakai masker, tidur aja kita pakai masker, coba Iya. di ruangan di kamar kita tidur pakai masker. Sama Nah Kak, terus sama aku juga pakai masker Kak. sama kan, nah ketika kita lagi joget-joget itu, tadi situ kan positif semua, jadi ya udah sih nggak apa-apa gitu, Iya. kecuali kalau di situ ada yang negatif, nah itu yang nggak boleh. Kalau sama-sama positif ya udah gitu, nggak apa-apa. Intinya ya, Nah intinya kuncinya ya menurut aku tuh cuman suges sama saling kuat-kuatan. Ya nggak sih? betul. Nah makanya di situ tuh sugesti harus berpikir positif bukan berpikir positif corona ya, tapi berpikiran nggak boleh yang aneh-aneh lah gitu. Kayak gitu, jadi memang makanya dibolehin karaokean. Ketika kita karaokean imun jadi naik, nah itu yang disarankan, malah bagus gitu. Kak Jangan Ega sampai nanya kita nih Kak, cuma diem aja. Terus ada lagi semangat Bunda, judulnya apa nih? Judulnya itu isolasi mandiri ala Aziza Hermansyah judulnya. Terus apakah Ega nanya nih, apakah imun kita setelah kena corona akan kembali seperti semula?
imun atau kondisi fisik nih. Kalau imun itu tergantung, ketika kita imun kan bisa naik turun ya. Gitu. Nah kalau kondisi fisik, gue sempat nanya sama dokter gitu kan, dokter gue di kantor, ada beberapa hal yang tidak bisa dikembalikan dan tidak bisa kembali seperti semula. Nah itu untuk kayak misalkan stamina, kayak yang tadi kita omongin ya, kita kan Iya. capek tuh, dan itu akan berangsur lama tuh sih. Jadi nggak bisa Itu lama, kita akan kayak lama. akan lama. Jadi pemulihannya tuh harus pelan-pelan, nggak bisa langsung kita yang tadinya bisa lari langsung 10 kilo misalkan, itu mau langsung lari 10 kilo itu nggak akan bisa, harus pelan-pelan. Kayak gue biasa sepedahan 20 sampai 30 kilo saya sepedaan. Sekarang sepedaan 3 kilo aja tuh udah nggak bisa, udah capek, udah ngap. Iya, istilahnya aku beberes rumah aja udah ngap Kak, apalagi kita mau olahraga mikirnya kan gitu kan. Karena bener-bener Nafas kerasa itu banget berat, nafasnya. nafas itu berat ya kan. Iya, Kita narik nafas panjang aja tuh kayak di sini, kayak di nggak dada bisa. tuh agak ngerasa Iya, nggak bisa. sakit gitu. Nah, tapi lu udah sempat rongsen lagi belum? Aku belum Kak, aku niatnya pengen ronsen paru-paru, toraks semuanya gitu ya. Cuman katanya daripada kamu ronsen itu dulu lebih baik kayaknya swab antibody dulu katanya gitu. Makanya aku Nah, masih ragu nih harus apa gitu. kalau antibody itu bukan cek ya, antibody itu cek antibody, rapid antibody. Nah, itu biasanya untuk yang setelah kena COVID-19, kalau kita cek antibody, itu sampai dengan 6 bulan masih akan positif IgG-nya. Gitu. Oh gitu. Jadi karena virus itu kan udah masuk ke darah kita nih. Gitu. Nah, terus begitu kita cek, pasti akan garis 2, akan positif. Sampai 6 bulan. Kebetulan nyokap gue juga gitu sih. 6 Nyokap bulan Kak. gue dari, iya. Begitu kita cek antibody atau serologi, pasti akan positif terus. Kurang lebih Tapi itu nggak akan 10 bulan, memaparkan kan? Maksudnya nggak iya. akan menularkan kan? Tapi aman. Aman karena virusnya itu sudah melewati masa inkubasi yang tadi kan. Masa inkubasi virus corona itu kurang lebih 10 hari. Makanya kita Iya, disuruh untuk isolasi mandiri 14 hari. 40 sampai 14 hari kan. Biar aman ditambah 4 hari gitu. Jadi 14 hari total. Nah, kayak gitu sih. Makanya kita kalau donor darah pun jatuhnya akan donor plasma darah, Iya. bukan donor yang kayak biasa gitu. Jadi kan, tapi sekarang kan banyak nih yang minta plasma darah. Nah itu bagus tuh donor darah kita untuk donorin. Nah, rencananya jadi nggak mau donor darah sih. Tapi tetap harus nunggu 14 hari setelah dibilang negatif. Oh, jadi kalau kita misalkan belum dikatakan negatif, kita belum bisa nyumbang plasma darah dong? Betul. Jadi harus negatif dulu nih. Nah kalau udah negatif sampai 14 hari baru kita bisa donor. Jadi meskipun kita sekarang negatif, belum tentu sekarang misalkan tanggal 1 dikasih keterangan kalau kita udah negatif. Nah, tanggal 2-nya kita nggak bisa untuk donor plasma. Harus nunggu 14 hari lagi. Gitu sih. Iya. Itu bener-bener Kak, aku pas nunggu hasil labnya itu Kak, itu bener-bener kayak, ya Allah deg-degannya kayak ujian dong nggak sih? Kayak ulangan. Negatif, positif, negatif. Sumpah stres banget Mau kalau ditembak positif harus pacar ya. gimana gitu. Iya, nah itu mungkin orang pada takut di situ semua ketika dibilang positif, orang nggak akan takut. Gue gimana nih abis ini? Ya. Tapi Apakah kalau gue menurut mati? aku lebih Gitu baik kan? kita tahu loh Kak, lebih baik kita tahu Nah, daripada betul. kita nggak tahu, sumpah. Lebih baik kita Nah, tahu, apalagi kalau punya anak ya, kita harus pikir anak lah, seenggaknya gitu loh. betul. Lebih baik kita tahu, lebih baik kita sadar. Karena kalau kita nggak sadar, takutnya malah kita kena anak, kena orang tua. Apalagi yang orang tuanya misalkan ada penyakit penyerta, gula, Ya, segala macam. penyakit Itu yang bawaan paling gitu bahaya. ya. Penyakit bawaan itu yang paling bahaya. Kalau kita nih kayak anak muda gini kan, ya masih alhamdulillah lah gejalanya nggak terlalu berat banget gitu kan. Tapi kalau misalkan ada orang tua yang punya penyakit komorbid, nah itu yang bahaya sih. Justru kita harus tahu kita tuh positif atau enggak. Jangan takut untuk tes PCR Iya, gitu. itu yang paling penting maksudnya makanya kita harus bener-bener tuh tahu diri kita seperti apa ya. Kalau bener-bener udah ngerasa nggak enak lebih baik ya swab deh kayaknya. Bener. Pokoknya sekarang saran gue juga kalau kalau kita nggak enak atau kita kayak udah demam atau yang lebih parah sih kayak udah nggak bisa minum atau nggak bisa ngerasain makanan,
itu mendingan harus langsung PCR, gak usah antigen lagi. Kenapa? Sebab kalau kita di antigen positif, kita harus tetap PCR. Jadi mendingan langsung PCR. Emang lumayan sih, dan daripada kita 2 kali kan kena PCR, kena antigen juga, kena PCR juga, 2 kali bayar, mendingan langsung antigen aja, langsung Ya. PCR aja sih kalau menurut gua. Tapi mungkin gini ya Kak, mungkin orang-orang di luar sana ya, ini aku sih menyuarakan aja ya. Mereka tuh istilahnya mengkhawatirkan PCR dengan harga mahal. Pertama. Yang kedua yang mereka takutin tuh kalau ke rumah sakit pun di mana-mana pasti jawabannya penuh. Iya nggak sih? Itu yang mereka bingungin tuh itu gitu loh. Harus seperti apa dan gimana. Jadi banyak yang belum tahu kalau pemerintah tuh kayak nyiapin hotel-hotel buat isoman. Ya benar nggak sih? Betul, jadi gini, makanya ketika kita punya gejala, kita paling nggak langsung lapor ke puskesmas. Kalau atau enggak, kita punya, kalau kita memang tes antigen itu langsung bawa aja ke puskesmas. Nah, nanti dari puskesmas akan menjadwalkan untuk PCR gratis. Itu, gratis ya. Nah, nanti juga, kalau ketika kita di PCR hasilnya ternyata positif, itu puskesmas akan menentukan kita akan isolasi di mana, apakah di rumah atau di hotel atau di wisma atlet. Dan ketika kita sudah mendapat rujukan itu, meskipun kita ke hotel, misalkan sekarang itu tahu gua hotel Ibis gitu, di hotel Ibis juga kita gratis, nggak bayar. Jadi Iya, jangan karena takut. orang-orang Jadi nggak taunya itu Kak, nggak taunya tuh itu gitu loh. Jadi mereka pikirkan ya takutnya biaya gitu loh. nah iya, ya kalau misalkan memang ada hotel yang menyediakan fasilitas isolasi mandiri berbayar, itu lumayan loh harganya, 1 juta per hari. Gue Ya sempat Allah. ditawarin 1 juta per hari. Nah, kita kan minimal 14 hari. Ya. 14 hari artinya 14 juta loh. Heeh. Nah, kalau kita dirujuk dari puskesmas itu gratis. Jadi jangan Yang penting takut lah. ya berarti Jangan, poinnya dirujukan ya. asal ada rujukan dari puskesmas. Makanya kan gue selalu bilang sama lu, tolong coba deh ke puskesmas gitu kan, tanya dokternya bisa nggak gue dirujuk ke luar gitu. Kalau misalkan kayak dia ini kan ada rumah satu yang istilahnya yang nggak ada orangnya siapa-siapa istilahnya kayak gitu kan, itu masih bisa. Tapi kalau yang nggak bisa kan susah. Dan pasien COVID itu nggak boleh berbagi kamar. Pertama, nggak boleh satu kamar dengan orang lain. Yang kedua, nggak boleh berbagi kamar mandi. Kamar mandinya juga harus khusus, nggak boleh digabung. Yang ketiga, alat makan ya. segala macam juga harus dipisah. Nggak bisa barengan. Takutnya barengan itu takutnya virusnya itu nempel di situ. Terus yang lain malah jadi positif juga, gitu kan? Tuh dengar para tetangga yang julid. Masukkan aja, saya yang merasakan saat sudah hampir 1 bulan kondisi mulai seperti kondisi semula. Masuk saja yang saya rasakan saat sudah hampir 1 bulan kondisi mulai seperti semula, main futsal dan sepak bola tidak ada masalah. Nah ini sahabat gue nih, Bang Acung, dulu pernah bareng gue di Wisma Atlet, jadi gue main futsal sama dia nih. Oh, gitu. satu alumni ya, satu angkatan. Satu angkatan. Dan memang alhamdulillah ya, ketika kita keluar dari Wisma Atlet itu kita punya saudara baru, benar-benar sampai sekarang pun kemarin kita masih ketemu, masih WhatsAppan di grup gitu. Jadi alhamdulillah silaturahmi itu tidak terputus. Gitu. Iya, yang Dan enaknya kan di sana gitu ya Kak, rame-rame jadi kayak nggak ngerasa sendiri gitu. Tapi kalau lo isoman ya harus sendiri aja gitu lo, kayaknya ngerasanya sendiri banget gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi, penyakit hati bisa nggak ditularin COVID? Penyakit hatinya penyakit hati apa dulu nih? Hati apa? Kalau stres kayaknya bisa. Kalau stres lu suges ke sono jadinya COVID say. Atau hatinya yang bermasalah. Jadi memang semua penyakit itu bisa untuk bukan ditularkan sih, terkena dampak dari COVID. Jadi COVID itu menyerang bagian organ kita tuh yang dianggap lemah gitu. Kalau misalkan kita ada sakit gula, ya itu gulanya itu yang diserang. Iya. Gitu. Jadi kalau kita ada kayaknya penyakit bawaan itu ya Kak yang bahaya ya. Nah itu, tapi kalau kita nggak ada penyakit sama sekali, makanya kan kita disebut OTG, orang tanpa gejala, ya kayak gitu. Ya jadi ya semua penyakit sih bisa ditularkan ya. Nah makanya ya karena kita di sini bukan dokter ya, lebih baik balik lagi konsultasi ke dokter. Kita di sini cuma ngobrol-ngobrol aja, berbagi pengalaman. Ya, sesama alumni. Itu apa yang kita rasakan tentang alumni. Nah bedanya kalau gue di Wisma Atlet gitu di rumah. Itu kan. Jadi ya
biar teman-teman tuh ya tahu lah istilahnya untuk ukuran kita nih COVID itu tidak terlalu menyeramkan. Ya Ya. nggak? Apalagi Nggak Wisma Atlet terlalu. itu sangat tidak menyeramkan Oh, seperti berita-berita. gue awal-awal hari pertama hari kedua doang sih memang ngerasa masih pusing, masih apa ya, masih lemas. Tapi begitu udah hari ketiga, nah di kita itu yang enak apa ya? Kita nggak perlu makan. Bukan kita nggak perlu mikir makan karena makan itu selalu disediakan. Kalau kita di rumah kan, apalagi nggak ada yang support gitu kan. Iya. Mau Eh, minta tolong ke siapa Itu makannya bingung. gimana nih? Ya. Gitu. Kalau punya duit masih bisa GoFood atau atau GrabFood gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya duit gimana? Pemasukan nggak ada. Iya Mending ada benar. yang support dari warganya. Kalau nggak ada yang support gimana? Nah, makanya alhamdulillah Wisma Atlet itu 3 kali makan sama 1 kali snack itu semuanya di cover. Kita Obat juga udah tersedia. obat juga tersedia, ronsen tersedia, cek darah tersedia. Jadi semuanya disediakan. Gitu. Makanya kita emang datang terus udah fokus kita berpikir kita sembuh aja. Usah mikir Iya. yang lain. Nah, ketika terjadi Dan ada perburukan kan itu ada IGD, ada kalau ICU. kalau kalau isoman gitu kan, kalau isoman kan beda-beda warga ya. Istilahnya ada warga yang tiap hari mau ngasih makan gitu ya, kayak pembentukan gitu. Tapi ada juga yang enggak. Nah, yang dikhawatirkan kan Betul. yang enggak jadi bingung kan harus gimana gitu. Nah iya, mikir kita kan jangankan mikir yang lain lah, buat makan aja kan kita mikir tuh kalau di rumah. Iya. Apalagi kita nggak punya keluarga, yang orang-orang anak-anak kos nih terutama. Banyak kan dari teman-teman gue di Wisma Atlet itu banyak banget anak-anak kosan gitu. Oh, berarti yang merantau-merantau ya? Banyak yang benar-benar dia tertular misalkan di kantor atau di tempat lain, terus dia di kosan sendiri, akhirnya begitu di Wisma Atlet dia seneng lah orang makan gratis, kan? Bilang itu Kak, terus makan. banyak yang nanya nih Kak, maksudnya kayak misalkan nih, kita udah pernah terpapar gitu, udah pernah positif, itu kemungkinan lagi akan kena lagi nggak sih? Tuh mungkin banget. Oh Jadi iya, jangan sombong dan jangan takabur. Mentang-mentang kita udah pernah, jadi gue nggak akan kenal lagi. Enggak, itu salah. Itu kita itu yang masih banyak dikucilin, maksudnya banyak diremehin orang kan itu kan, karena merasa udah pernah kena nggak akan kena lagi nih gitu, apalagi plasma gue udah atau antibody gue udah balik lagi gitu. itu jangan, makanya terus terang kayak gue sendiri ini, gue masih masih nggak berani untuk ke tempat-tempat yang ramai gitu, ke tempat keramaian gue masih belum berani. Jadi gue juga masih takut Kak. Nah, makanya bukan takut sih sebenarnya, menghindari Trauma, aja. jadi trauma. Benar. Jadi justru kita lebih waspada supaya kita tuh jangan sampai positif lagi. Kita semua kalau positif lagi yang nggak enak lah. Masa gue alumni Wisma Atlet balik ke Wisma Atlet lagi jadi Yang OTG aja nggak enak, apalagi yang ada gejala. Iya kan? Iya makanya. Gitu. Wah, udah jadi profesor ntar kebanyakan masuk Wisma Atlet. Kalau kita COVID. Ya, jadi Gua nggak mau deh, istilahnya intinya garis besarnya ya Kak. Garis besarnya tuh Wisma Atlet tidak menyeramkan, ya kan? Udah, Dan garis besarnya juga kalau untuk swab itu lebih baik kita tahu daripada kita nggak tahu. Itu udah paling penting banget. betul. Jadi jangan takut untuk di swab, mau antigen mau PCR itu jangan takut. Emang dicolok hidungnya tuh nggak enak gitu. Gue tuh tiap Senin sih, gue tuh PCR atau antigen tiap hari Senin. Oh iya. Tapi bukan berarti kita ketika kita udah setiap hari Senin setiap waktu kita PCR itu kita akan terbebas dari COVID. Enggak juga, bukan berarti itu. Gitu, tetap waspada, jangan sampai begitu kita udah negatif nih, bisa jadi kita abis ini hasilnya negatif, 10 menit kemudian kita kontak dengan orang yang positif, itu kita langsung positif bisa. Iya, benar-benar. Gitu. Makanya Udah jangan itu kan sombong banyak juga. yang nggak taunya kayak antigen tuh kayak masih diremehin ya karena dibilangnya kan nggak akurat atau apa gitu loh. Antigen itu akurat. Antigen itu bisa sampai 90% lah untuk tingkat keakuratannya. Jadi biasanya banyak kasus yang antigennya positif, PCR-nya juga positif. Walaupun ada beberapa yang pasti positif itu. pasti positif. Walaupun beberapa ada yang antigennya positif, PCR-nya negatif. Ada. Tapi lebih baik dia PCR lagi gitu. Jadi jangan senang dulu nih kalau kita misalkan
begitu antigen positif terus PCR yang negatif, jangan tenang dulu. Kita tetap lebih baik isolasi mandiri aja, karena siapa tahu ketika di PCR virusnya itu tidak terdeteksi atau bisa jadi false negatif juga ada gitu. Jadi jangan tenang dulu, atau enggak lebih baik lagi kita nanti sehari atau 2 hari kemudian kita akan harus PCR lagi, itu lebih baik. Kayaknya harus Gitu. rajin-rajin ini deh, rajin-rajin swab deh kita. Betul. Tapi emang ya itu biayanya lumayan ya. Biayanya lumayan, atau enggak pokoknya apa namanya? Ya kita jaga diri aja lah. Kalau emang bisa ke puskesmas cari yang gratis, ya udah cari di puskesmas aja gratis. Walaupun Iya, memang iya. di puskesmas Mas aja itu kalau mikir biaya. antriannya panjang, ya kan? Antriannya panjang dan kita harus sabar. Jangan sampai, aduh lama banget di puskesmas, ya namanya itu kita Iya. apa namanya mau dilayani Risiko gitu. lah. Puskesmas juga ada batasan gitu. Siap, ya udah kalau lu mau cepet ya lu mandiri aja, lu bayar aja gitu kan. Gitu, jangan sampai ada gitu. Sabar-sabar aja, banyakin sabar aja lah pokoknya kalau kita kayak gini gitu kan. Terus Lady Gira itu berjuang demi kesembuhan orang tua sampai tertular. Sekarang malah jadi gunjingan tetangga sampai dijauhin saudara. Sorry, dead something. Gue cerita jadi dia yang emosi. Iya, ya itu makanya kan ya kita kan karena kita berbagi pengalaman ini jadi orang tuh Iya. tahu gitu ya. Makanya Jadi, pentingnya buat lu sekedar- nonton ini tuh biar pada kebuka gitu loh. Kalau misalkan COVID itu Betul. tuh bukan penularannya pun kan banyak yang nggak tahu karena apa. Tapi aku sempat nanya ya sama dokter tuh penularannya itu sebenarnya dari cipratan air liur gitu, Droplet. bukan dari ya bukan dari keringat karena orang berpikiran banyak-banyak yang keringat gitu loh Kak. Jadi untuk dekat tuh takut gitu loh. Jadi buat apa pakai masker kalau dari keringat kan gitu. Nah, makanya itu pentingnya kita pakai masker. Jadi memang balik lagi, ya udah pakai masker aja. Emang nggak pakai masker itu nggak apa, lagi tidur pakai masker itu enak banget. Olahraga Enak pakai masker itu ya enak banget. Tapi lebih nggak enak lagi kalau lu udah positif COVID gitu, ya kan? Aduh, bener-bener deh. Nggak enak banget, nggak enak sama sekali. Gue sampai pikiran gue traveling, ini gue masih bisa sembuh nggak ya? Gitu. Ini gue masih bisa selamat nggak ya? Pasti akan berpikir gitu. Ini udah sampai, aduh, gue kayaknya meninggal deh, gue meninggal. Bisa loh berpikiran kayak gitu. Bener-bener pikiran kita tuh di apa ini ya? Bener-bener diterang. Makanya di Wisma itu dia itu tadi disediakan psikologi, ketika kita stres gitu saja. Wah, langsung apa ya? Langsung udahlah konsultasi aja sama psikolog gitu. Makanya kan di Wisma Atlet itu kan tinggi ya, 32 lantai. Jadi Iya. jendela itu kalau di kamar gue di scoop supaya jendela nggak dibuka, orang nggak bisa loncat ketika dia stres. Dan di Wisma Atlet itu kamar itu nggak ada yang dikunci. Jadi memang tapi CCTV di mana-mana. Gitu, jangan takut. Jadi memang takut ketika kamar kunci itu orang di dalam kita nggak tahu gimana gitu kan. Apa namanya? Kita nggak tahu kondisinya. Jangan sampai ketika emergency kamar kekunci, ya itu yang agak sulit lagi. Makanya kamar itu kunci di Wisma Atlet. Gitu. Sorry ya, saya emosi kalau udah nyambut adik manjaku. Karena dia keselnya, iya karena keselnya tuh tetangga-tetangga gitu loh Kak. Makanya aku bilang kayak kurang edukasi gitu loh istilahnya. Harusnya kan saling support gitu loh. Siapa sih yang mau kena gitu kan. Cuman balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau kita care, kalau kita apa, intinya suges sebenarnya gitu loh menurut aku sih. Benar banget. Pokoknya ya udahlah, kita selalu berpikir happy aja, jangan mikir yang aneh-aneh lah ya. Itu nggak enak banget bener. Itu aja sih. Gitu. Jadi ya teman-teman nih kalau masih ada pertanyaan, kira-kira kita nggak nyangka, tapi nggak nyadar loh udah mau sejam ngobrol. Karena durasi waktu kita cuma sejam nih di IG. Kalau IG itu kalau udah sejam nanti mati lagi. Ini aku ya, aku hidung sampai kapan Kak ini bisa normal? Ya kalau ditanya sampai kapan, gue masih mampet loh hidung. Masih suka Aku mampet. sih nggak mampet, cuman nggak bisa nyiumnya tuh belum nyenget banget gitu loh. Gue selalu apa ya, fresh care gitu, gue tempelin di hidung kan panas tuh anak. Kayak gitu terus berasa. Gue selalu begitu sih. Coba aja lah begitu sih, pakai fresh care atau apa namanya, kayu putih kali ya. Kayak gitu. Makan ada yang kayu putihnya tuh dituangin ke dalam hidung. Ada Itu perih banget. Makanya Mendingan pakai NaCl deh. NaCl. Nah, kalau nggak NaCl tuh, itu udah paling benar. Nah, waktu itu gue juga sempat merasa
kalau pas pada saat tenggorokan gue sakit itu kan gue kumur pakai betadine tuh. Ih, itu perihnya kayak bener-bener apa ya, perih banget, sakit banget loh. Pas gue kumur pakai betadine, kagak enak bener. Jadi kayak kayak kena luka disiram alkohol, Ya. sakit banget tuh. Tapi udahannya Itu enak, makanya Kak. Makanya untungnya lu kasih saran ke gue kan suruh cuci hidung kan. Pas awal-awal aku belum bisa nyium tuh, awal-awal belum bisa nyium, belum bisa rasa segala macam kan. Kakak bilang coba deh Zi cuci pakai NaCl. Aku langsung searching tuh gimana caranya kan. Itu nah aku mungkin lo lakuin bisa bikin sehari video 3 kali. video kali pas lo apa namanya ngisi pakai NaCl hidungnya lu videoin tuh di share di Instagram ya, lumayan tuh, jadi biar orang tahu gitu, Iya, karena kan banyak di situ yang bikin video kayak gitu kan. iya awal jadi tuh bener-bener NaCl tuh bisa ngeluarin reak loh Kak. Aku kagetnya di situ kan. Oh gitu, Istilahnya muntah nggak apa-apa deh boleh. muntah muntah reak gitu kan. Jadi biar biar plong tuh apa Ya, di paru-paru gitu kan, biar enak, soalnya ada kayak real sesek segala macam gitu tuh. di sini ya. Kayak sesek gitu kan di Bener sini. tetap ya, bener. Nah itu makanya pentingnya kita harus ronsen apakah di paru-paru kita ada masalah atau enggak, itu pentingnya gitu. Jangan sampai kita nggak tahu kalau ternyata paru-paru kita itu ada pneumonia atau segala macam, karena terus terang nyokap mertua tuh sampai di rumah, begitu udah pulang ke rumah masih pakai oksigen Oh, iya itu gitu. juga Jadi penting tuh buat buat orang tua gitulah istilahnya harus prepare benar-benar yang namanya oksigen sama ini ya Kak saturasi standby. kita harus ada ya sekarang ya. Nah ada oximeter lah, beli oximeter kan sekarang murah nih, beli aja. Jadi kalau saturasinya di bawah 95 itu cepet-cepet bawa ke rumah sakit gitu. Terus Di kalau bawah di berapa? atas 95 95. ya 95. Kalau udah 90, 92 itu cepet deh konsultasi ke dokter. Dok, saturasi gua segini. Ngerokok ngaruh Ngerokok. nggak sih bro? Ngaruh sih sebenarnya menurut gua. Ya apa, apalagi kalau menurut gua ini ada penelitian bahwa orang yang merokok itu lebih cepat kena apa, lebih mudah terpapar COVID dibandingkan dengan orang yang tidak merokok ya. Karena Karena ya paru-parunya. itu paru-paru yang terang gitu kan. Nah, makanya kalau untuk yang ngerokok ya lebih baik berhenti ngerokok aja. Gitu memang susah. Nah kebetulan di Wisma Atlet juga sebenarnya nggak boleh ngerokok. Oh iya. Jarang ada orang yang bisa ngerokok di Wisma Atlet. Karena memang ketika kita kan di Wisma Atlet itu kan nggak ada warung ya. Nggak ada warung, nggak ada. Kalau kita beli, jadi begitu ada kiriman nih, kiriman tuh ada bapak-bapak polisi dan tentara yang jadi kalau misalkan ada Gojek harus merapat ke pos dulu. Nah di pos itu diperiksa barangnya apa aja. Kalau udah Oh. rokok, obat-obatan dari luar itu nggak bisa masuk. Oh kalau Gitu. obat-obatan nggak bisa Kak. Nggak boleh sembarang obat masuk ke dalam. Yang obat lianhua itu juga nggak akan bisa masuk ke dalam. Iya Linwa itu keras loh ternyata loh. Makanya nah bener kan kata Isa tuh nggak boleh ngerokok di Wisma Atlet, iya emang nggak boleh. Jadi kalau ada yang ngirim rokok, jangan harap tuh rokok bisa masuk ke dalam Wisma Wisma Atlet. Atlet. Gitu. Oh Isa Karena juga yang kena. dilihat, ya Isa itu tower 8 dia di OTG. Oh. Ya saya. Iya makanya gue juga pas gue masuk, Isa masuk nggak lama tuh, beda berapa hari sama Isa. Gitu, jadi cuma beda, gue kan di tower 4, dia tower 8 yang di Pademangan, gue yang di Kemayoran. Jadi gue juga kontak-kontak kan, gimana kok di sini Sal? Gitu. Sama, tapi memang kalau di mana di Pademangan karena di OTG, jadi dia cuma isolasi doang 10 hari. Ketika dia udah isolasi 10 hari nggak di-swab lagi, nggak di-PCR lagi. Kalau gue kan masih di PCR nih. Iya. Kalau di Kemayoran itu masih di PCR. Jadi di hari ke-10 PCR. Kalau misalkan udah di atas PT di atas 33 pulang, atau enggak negatif pulang. Nah kalau Isa enggak, kalau 10 hari udah langsung dipulangin. Gitu ya Sal ya? Itu kan iya sih, gue alumni tower 8. Tuh makanya ya Ya apa namanya, intinya istilahnya kalau misalkan yang udah terpapar COVID jangan meremehkan lagi untuk kemungkinan tidak bisa COVID gitu loh. jangan Ya, meremehkan dan jangan sombong, iya. jangan ada kabur. Gue udah duluan nih, gue udah alumni nih. Bisa lu positif Tradisi lagi, alumni. amit-amit. Aduh jangan sampai nih, gak enak banget. Ya udah sih, closing kira-kira Ya, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman nih yang lagi nonton, karena waktu kita nih udah tinggal 3 menit lagi nih. gak kerasa. Ya Nggak pokoknya kerasa.
Ya, pokoknya lebih baik kalau misalkan dari diri kita udah nggak ada yang enak, lebih baik kita periksa buru-buru ya, jangan dianggap remeh. Enggak lah, ini cuma sakit biasa. Gue takut kalau ke rumah sakit nanti malah diisolasi ini segala macem gitu kan. Tapi lebih baik kita tahu gitu loh sejak dini daripada ke belakangnya nanti kita tiba-tiba langsung diangkut aja pakai ambulan dengan kondisi darurat, ya kan? Dan kondisi yang sangat amat buruk Ya. ya. Heeh, karena cepet banget Kak, virusnya tuh bener-bener cepet banget. Nggak akan tahu Betul, kita gitu loh. betul, betul. Dan pokoknya jangan malu ketika lu udah positif, lu Iya. jangan malu untuk menginformasikan ke orang-orang kalau lu itu positif. Dan Gitu. istilahnya Jadi kalau misalkan ada ketua RT di sini yang nonton untuk mengedukasi masyarakatnya lebih dalam gitu. tolonglah ya Ya, dibantu ya Pak tolong. ya. Iya, Kalau ada tolong Pak RT, dibantu Pak ya. RT. Keluarganya jangan sampai julid ya, jangan julid banget sama kita yang nggak pernah kena gitu. Tolong deh. Jadi bukan menganggap kita RT kita memang nggak semua RT seperti itu, Ya, tapi ya tolonglah Pak dibantulah. Gitu. ya. Tolonglah dibantu supaya Karena kita tuh penting banget Kak untuk edukasi masyarakat tuh penting banget gitu untuk tidak mengucilkan harusnya support system itu udah paling penting banget support system tuh. Obatnya cuma itu iya, karena iya karena kita tuh cuma butuh diperhatikan dan disupport ya aja gitu. obatnya happy doang. Bener hari happy doang. Bener hari ke-11 udah bisa pulang jika tidak ada keluhan. Nah, tadi yang di Wisma Atlet tahun 8. Nah, terus dia alumni tahun berapa? Ditanyain temennya. Isoman, aku isoman. Ini Iya, kakak aku dia di yang rumah. barengan sama aku isoman. Oh gitu. Nah kalau gue di tower 4. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama Atas kakak obrolan sehat-sehat. penting nggak penting ya ambil yang pentingnya aja. Kalau yang nggak penting Ya, nggak usah diambil ya teman-teman semua. Jadi ya, sehat selalu, jangan sampai meremehkan protokol kesehatan. Kita tetap 5M ya. Pokoknya ya. tetap dijaga kondisinya supaya kita tuh sehat terus. Terima kasih yang udah nonton. Dan semoga corona cepat hilang, cepat pergi, cepat musnah. Amin. Biar bisa jalan-jalan ya. Ya, udah bosen banget. Ya. Ya udah gitu aja karena kita terbatas cuma 60 menit. Terima kasih lagi sekali lagi gue ucapin buat semua yang udah nonton. Salam pejuang negatif. Dadah. Thank you, Ji. Salam buat Ika dan keluarga ya. Ya, siap kakak, sehat-sehat ya. Ya. Ya, Dah. Assalamualaikum.